Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di kesempatan kali ini Santo MTC mau menjawab pertanyaan seputar berjualan kue pukis ya guys. Di sini kemarin ada yang bertanya, kenapa bang pukis saya kok dimakan itu seret ya guys? Dan nanti akan saya jawab. Ini ada juga pertanyaan, bang pukis saya kok tidak ngembang, itu faktor penyebabnya itu apa ya? Oke, untuk yang pertama, kenapa pukis saya kok dimakan seret ya guys? Ini untuk pengalaman saya pribadi ya guys. Di sini saya akan jelaskan, yaitu untuk adonan terlalu kental ya guys, itu bisa menyebabkan kue itu bisa dimakan itu seret ya guys. Karena untuk pukis itu kalau kurang air untuk dimasak itu biasanya dalamnya itu kering ya guys. Jadi nanti kalau dimakan itu di sini itu agak seret ya guys. Pernah saya juga mengalami, kadang membuat santan kekurangan air dan pas ketemu terigunya itu yang benar-benar kering, jadi itu bisa menyebabkan adonan itu lebih kental ya guys dari biasanya ya. Karena untuk takaran santan itu terkadang kita untuk memerasnya itu lebih kuat, jadi menghasilkan santannya lebih banyak. Kadang kita tangannya lagi pegel ya, nanti untuk hasil santannya berkurang ya guys. 10 ml itu bisa berpengaruh untuk kekentalan adonan kue pukis ya guys. Jadi kita harus pandai, kita harus pahami dulu kekentalan kue pukis itu seperti apa ya guys. Jadi nanti dengan adanya kita sering praktek, dengan adanya kita jam terbang berjualan kue pukis, nanti insya Allah kita bisa paham ya guys, bagaimana dan seperti apa adonan kue pukis yang cocok untuk kita jualan ya guys. Jadi kita harus perlu praktek terus ya guys. Dan yang kedua, untuk terigu biasanya pakai protein rendah ya guys, itu juga bisa menghasilkan kue pukis yang seret ya guys dimakan ya. Karena untuk protein rendah itu biasanya direkomendasikan untuk goreng-goreng ya guys, untuk menggoreng penggorengan bakwan dan lain sebagainya lah guys, yang goreng-goreng ya. Kalau untuk kue bisa apa enggak ya, sebenarnya bisa ya, tergantung kita bisa mengolahnya atau tidak ya. Karena untuk protein rendah dan sedang itu jelas beda ya guys, dari segi harganya pun juga berbeda ya guys. Itu yang kedua ya guys, untuk proteinnya rendah ya, itu bisa jadi ya, karena saya juga pernah mengalami dalam membuat adonan kue pukis. Kadang kita beli itu belum tentu ada yang segitiga biru ya, jadi terpaksa kita harus menggunakan tepung apa yang ada di toko kue itu ya guys. Jadi kita harus pandai mengolah adonan kue pukis supaya kita bisa meminimalisir adonan yang seperti itu ya, yang dimakan seret itu. Kita harus pandai mengolahnya ya guys. Dalam terigu yang protein rendah itu bagaimana ya, kita harus praktek sering ya. Itu yang kedua ya guys. Dan yang ketiga, kurang telur ya guys. Ini bisa jadi kurang telur ya, karena telur itu, tujuan telur itu disitu untuk mengembangkan mengembangkan terigu secara alami ya guys. Kalau telur kurang biasanya itu menghasilkan kue pukis yang kurang menul ya guys. Kalau Anda pernah memakan kue brownies itu, untuk telurnya itu biasanya lebih banyak ya guys, atau kue bolu itu lebih banyak ya. Untuk pemakaian terigunya itu sedikit ya. Itu untuk telurnya itu lebih banyak menggunakan kuningnya ya guys. Jadi itu bisa menghasilkan kue itu yang lembut dan dimakan itu enak ya guys, tidak seret sama sekali ya. Jadi saya simpulkan di sini, kekurangan telur itu bisa menyebabkan kue yang dimakan seret ya guys. Kalau Anda ingin membuat kue pukis untuk hasil yang menul, coba ditambahkan, misalkan sekilo saya pakai itu telurnya 4 ya guys. Coba ditambahkan beberapa kuning telur lagi ya guys. Nanti Anda bedakan ya hasilnya seperti apa. Nanti Anda bisa tulis di kolom komentar ya, apakah kalau ditambahkan telur itu bisa hasilnya tidak seret ya guys. Seperti itu saya simpulkan di sini, kekurangan telur ya guys. Dan untuk pertanyaan yang kedua,
kenapa sih kok cookies saya tidak mengembang ya guys. Itu sering banget saya mendapat pertanyaan seperti itu ya. Mungkin karena ya masih pemula ya, wajar ya. Untuk membuat adonan kue cookies itu mudah gampang ya guys sebenarnya. Cuma kita hanya butuh praktek yang sering ya guys. Karena untuk adonan kue cookies itu walaupun resepnya sama, tapi kalau yang mengolah itu berbeda, itu juga akan menghasilkan kue yang berbeda ya guys. Di sini saya jelaskan untuk yang pertama, yaitu bisa jadi ya, karena bisa jadi penyebab kue tidak mengembang itu di sini saya tuliskan raginya tidak aktif ya guys. Sering ya guys, saya juga pernah membeli ragi itu baru ya guys, dan saya masih awal-awal jualan kan, saya belum tahu ya perkiraan dalam memakai raginya ya. Saya membeli ragi baru dan malam itu saya buat adonan kue cookies, dan pagi-paginya itu adonan tidak ngangkat ya guys. Nah ini saya pasti sudah curiga, ini kemungkinan ini raginya sudah lama tidak ngembang guys. Jadi ya terpaksa saya jual. Alhamdulillah untuk pertama saya jualan itu 1 kilo, walaupun adonan kue kurang ngembang, untuk awal jualan masih laku ya guys. Jadi saya belajar lagi, saya ganti ragi lagi ya guys, yang baru saya coba cari merek ragi yang di toko kue yang berbeda ya guys, dan alhasil saya menemukan ragi yang cocok, yang aktif, dan sampai sekarang saya pakai dalam berjualan ya guys, yaitu untuk mereknya Angel ya guys. Dan untuk yang kedua, bisa jadi kurang ragi ya. Terkadang untuk awal-awal berjualan itu kurang ragi bisa menyebabkan telat mengembang ya guys. Jadi pagi-pagi jam 0 misalkan kita sudah mulai start jualan ya, dan adonan belum mengembang ya, kita harus aktifkan ragi lagi. Nanti kita campurkan ragi yang sudah aktif ke dalam adonan ya, supaya membantu adonan lebih mengangkat lagi ya guys dalam dimasaknya ya guys. Dan untuk yang ketiga, di sini saya tuliskan kurang lama fermentasi ya guys. Berjualan kue cookies itu karena kebiasaan, nanti kita bisa mengira-ngira takaran ragi dan waktu fermentasinya ya guys. Karena untuk pemakaian ragi itu berbandingnya itu dengan waktu ya guys. Kalau kita memakai raginya banyak, itu waktu yang ditempuh dalam fermentasi itu lebih cepat ya guys. Kalau raginya sedikit, itu waktunya lebih lama ya guys. Jadi kita bisa mengira-ngira ya. Untuk waktu yang bagus untuk fermentasi adonan kue cookies ya sekitar 7-8 jam ya guys, dengan pemakaian ragi seminim mungkin. Yang penting adonan bisa ngangkat ya guys. Dan untuk proses ngembangnya pun lebih lama. Nanti kalau kita di lapak itu ngangkatnya juga lebih lama ya guys. Untuk proses perubahan rasanya pun lebih lama ya guys. Jadi harus pakai ragi seminim mungkin ya. Dan untuk tips yang keempat, terigu sudah lama ya guys, ini bisa menghasilkan kue cookies kurang ngembang ya guys. Jadi terigu yang sudah lama itu untuk kekeringannya itu kurang ya. Jadi untuk terigu itu lebih banyak yang menggumpal ya. Jadi untuk ragi itu terkadang kalah dengan terigu yang sudah lama, dan efeknya ragi tidak mengembang dengan baik ya guys. Jadi efeknya adonan kue cookies tidak ngembang dengan sempurna dan menghasilkan kue yang bantat ya guys, dan tidak ngembang ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan ya guys. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.